Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumbas kerupuk neng kota Bandung wis pada ngantuk apa turun? Dereng nggih. Masih semangat nggih. Sampai subuh kiat nggih. Tapi kula sing mboten kiat. Sallu ala Nabi Muhammad. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal 'aidina wal faizina wal maqbulin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa barik alaihi. miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum huda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Al-ayah sadaqallahul azim. Ahibbal kurama wal ajillah. Para habaib, para kiai, para sepuh demi sepuh, orang tua kita, guru-guru kita, asatid wal asatidah, wabil khusus tangan wis tek. Alhamdulillah matur suwun gitu. Yang terhormat Bapak Al Ustadz Abdul Haris
yang tadi sudah memberikan mau'idul hasanahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan bertani manfaat fitri wa dunya wal akhirah. Allahumma. Dan tak ketinggalan yang saya hormati aparatur pemerintahan desa, dan juga di sini tertulis Bapak Carik Desa Bandungan Kecamatan Bantar Kawung. Betul? Bapak Lurah hadir? Hadir. Mana Pak Lurah? Itu tunjuk kan anak iya nak. Sing lurus simpun si Bapak Lurah. Berdiri Bapak Lurah, berdiri ben Mbak Ukti lihat kegantenganmu, Mas. Salam hormat, salam ta'zim kula kangge Pak Lurah. Dan juga Bapak Carik. Carikin dicarikan. Pemingking. Berdiri Pak Carik, berdiri Pak Carik. Ojo kalah Pak Carik. Berdiri. Oh, tidaklah. Oh, insya Allah tidak kalah ganteng dengan Pak Lurah. Allahumma. Ketinggalan yang saya hormati Sohibul Bait, Sohibul Hajat. Karena berhubung undangannya habis, katanya tadi Mbak Ufti ada kok di belakang banner, coba kita cek ya. Oh iya, Sohibul Bait Bapak Kiai Haji Kasor Wibowo. Oh jadi guyu, amin sekaligus Ibu Nyai Hajah Raminah. Insya Allah gitu ya, Pak Kasor kali Ibu Raminah. Nah, setelah COVID ini selesai, mudah-mudahan disegerakan menuju ke Baitullah. Allahumma. Ziarah wonten Mekah Madinah. Allahumma. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati calon pengantin yang besok akan melaksanakan ijab kabul. Berarti turun ya Bu ya? Belum ya? Tereng ya? Maka pengajian ini jangan terlalu malam, kasihan pengantinnya. Besok harus fit. Kata orang Tegal nih kok gini, kalau pengajian walimatul urus kayak gini, itu ada syairnya begini. Pengajiane aja kesuwen, mergo mantene pan belajaran munggah amben. Selamat, mudah-mudahan insya Allah besok ijabnya lancar, tidak rugi 1 kali mawon. Amin ya robbal. Terhormat Mas Sinten, berarti jenenge Mas Alek Sander. Masya warnanya pengen Alexander. Ayo wong Inggris nih wong ya. Masya Allah, doakan gitu ya. Ring doa, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Kalau besok saya tidak bisa hadir, maka doa saya pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, grup ini grup Marawis atau grup Hadrah? Marawis sekaligus Hadrah geng. Namanya apa namanya? El Falah, yang nantinya akan mengiringi Mbak Ufti dalam sholawat Nabi. Ini jauh-jauh loh Bu, dari Jogja Bu. Itu Mas. Ngisar meja. Nanti insya Allah saya dengar-dengar masyarakat Bantar Kawung kalau sholawatan semangat ya. Maka nanti kita buktikan, kita bersama-sama bersama grup Al-Falah bersolawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruhnya saja yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tukang syuting yang saya hormati, nyatingnya sing apik ya. Dan juga ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, rahibakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, biiznillah. Berkumpulnya kita pada kesempatan malam hari ini, bersilaturahimnya kita pada kesempatan malam hari ini, bertatap mukanya kita pada kesempatan malam hari ini, tidak lain tidak bukan adalah atas kehendak dan juga takdir dari Gusti Allah. Sebelumnya ngapunten, ini Mbak Ufti kan dari Tegal, rasan-rasan dari tadi pagi jam 7 di Purwokerto, tadi siang ada di Sirampok, sekarang ada di Bantar Kawung. Saya mau tanya Pak Lurah, di Bantar Kawung biasanya kalau pengajian mulai jam 9.50, itu biasanya selesainya jam berapa Pak Lurah? Oh jam 1.
sanggup? Sanggup. Ya aduh nih temen ibu nih kuat bakal sanggup. Bantuan. Sallu ala Nabi Muhammad. Insya Allah mudah-mudahan Mbak Ufti minta doanya nanti pulang jaluk diater ya ya. Soalnya dalannya Masya Allah banget Bu. Bapak kita mau si jenenge jemput kula tenggon masjid pundi tadi ya? Saya nggak tahu Pak masjid apa namanya, Masjid Bantar Kampung. Tadi bapaknya betul. Tadi bapaknya bilang, Mbak ini maaf ya bapaknya, barangkali nanti ada jalan yang nggak ada aspalnya cuma sedikit kok. Sedikit barang dak hitung sedikit maning, sedikit dikit lama-lama jadi ya sinenyong karo korine enak deh. Apunten kula nembe mawon daharan kali wau sing kori jenenge Aflah Maulidah. Niku adalah adike kula. Maksudnya tidak adik kandung sih, tapi ibu kula gadah kembaran. Lah kembarane ibune kula gadah lare jenenge Aflah Maulidah. Iku bocah si perawan Pak. Arinya tak wis ndanak siji sampai aja naksirnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan pengajian ini mau lama ataupun sebentar yang penting membawa manfaat. Khususnya manfaat untuk Mbak Ufti, umumnya untuk masyarakat Bantar Kampung dan sekitarnya. By the way, pun pada kenal kula napa dereng? Dereng. Sudah kenal saya belum? Belum. Perkenalkan, nama saya Mbak Ufti Adenda Aulia dari Kabupaten Tegal. Jenengan kalau mau ke Tegal monggo mampir di rumah saya. Alamatnya Desa Pasangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Nanti di desa itu ada rumah besar banget Pak. Gerbangnya keliling, mobilnya banyak. Itu rumah saya di samping rumah itu. Rumah saya itu dekat sama almarhum Dalang Entus Susmo. Oh. Ketempelan jari. Saya alumni dari Akademi Sahur Indonesia. Temannya Mbak Mumpuni, temannya Mas Ulin. Cuma bedanya Mas Ulin juara 1, Mbak Mumpuni juara 1. Hari Mbak Ufti ora juara 1. Orang apa-apa Bu, yang penting laris. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan iringan Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan kita semua, anak keturunan kita semua besok bisa mendapatkan syafaatul uzma, sekaligus bisa meneruskan perjuangan para nabi, para ulama li'i'la'i kalimatillah. Allahumma Allahumma amin ya rabbal. Sebelumnya ini saya ceramah pakai bahasa Jawa, Sunda, Ngapak, apa Inggris? Karedok. Karedok itu apa karedok? Campur. Oh campur. Campur bahasanya karedok. Kalau di saya karedok itu kupat anak jangane. Karedok. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah Bu, Ibu, Bapak. Kemarin puasa Ibu full apa ada yang bolong? Full. Kalau ada yang bolong mungkin kodratnya wanita. Jadi mesti setiap bulan ada yang namanya menstruasi. Wajar. Sekarang Bapak, saya mau nanya Bapak, puasanya kemarin ada yang bolong nggak Pak? Ada yang bolong? Apanya yang bolong? Sarungnya yang bolong. Yang bolong ada, apanya yang bolong? Jadi ya Allah jangan sampai. Soalnya kemarin bulan suci Ramadan itu Mbak Ufti lewat ke pasar Bumi Ayu. Di situ ada warung makan. Warung makannya ditutupi horden. Nah di situ di bawahnya ada sikil uncang-uncang. Itu sikilnya siapa ya? Bukan sikilnya Bapak sini ya. Bukan kakinya Ibu sini ya. Allahumma. Kemarin puasa alhamdulillah lancar. Bahkan Idul Fitri kemarin Lebaran kita sambut dengan sukacita.
Kita ada yang saling silaturahim, ada yang ngasih uang, ada yang dikasih uang, saling kumpul bersama dengan keluarga. Apalagi alhamdulillah di sini jauh dari sing namanya corona. Seneng Bu, Mbak Ufti, Pak Lurah, pengajian di kota-kota, ya Allah, padahal dari munggah Pak Lurah, batal Pak Lurah, akhirnya nyong balik ke sidang gawa amplop. Tapi di sini alhamdulillah aman, damai, sentosa. Karena apa? Ya Allah, oh saya perjalanan ke sini aja jauh banget, susah berliku-liku, apa maning corona apa nenek. Numpak apa? Buru capek, baru setengah jalan, udah belok lagi. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Kita semua patut bersyukur. Bersyukurnya kenapa? Karena kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi masyarakat Republik Indonesia. Indonesia itu di mata dunia terkenal dengan paradise. Jarene negaranya itu bagaikan surga dunia. Bahkan ada yang mengatakan beautiful of the world. Jenenge Indonesia itu luar biasa cantiknya. Tidak hanya penduduknya yang cantik, tapi alamnya pun cantik. Ada lautan, ada datarannya tinggi, dataran rendah, ada pegunungan, semua ada di Indonesia. Kemarin Lebaran gak ada sing jenenge bom-boman, yang ada paling bocah cilik pada dolanan mercon, betul? Bocah cilik di Indonesia enak. Lebaran mainannya mercon sama kembang api, jeder, jeder, senang nambah senang. Bahkan bocah cilik di Indonesia nyanyinya enak Bu. Balonku ada 5, balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Lebih kerumunya balonku ada 5 ngok. Meletus balon hijau, meletus balon hijau dor seneng. Saking enaknya tinggal di Indonesia. Mau ibadah ada yang terawih 8 kali, ada yang terawih 20 kali, malah saking kiengnya sampai 60 kali. Jeblok. Gak ada yang ganggu, sholat pun khusyuk. Tapi kita lihat saudara kita di Palestina. Tadi Ibu, siapa yang namanya Bu? Belum kenalan. Ibu Aisyah, Masya Allah, qari'ah kita nih Bang ya. Tadi luar biasa. Nembang Palestina. Luar biasa. Di sana lihat. Di Palestina, Masya Allah. Galjina bum. Tidak tenang. Baru mau ibadah, Allahu Akbar. Kaget. Anten sing kaget. Mau sholat pikayong kangelan banget, orang tenang orang apa. Bahkan ada di Palestina, ibu-ibu Palestina, satu hari beliau kehilangan sekaligus 4 orang buah hatinya. Kan ibadah orang karu-karuan, nembe apa-apa wis debong, bocah cilik oli nembang atuna tufuli. Berikanlah aku masa kecilku, pengen bahagia seperti teman-temanku di Indonesia. Ada lagunya, ayo Al-Falah bersama Mbak Ufti nyanyi sing jenenge atuna tufuli. Bisa ya? Bisa ya? Bisa, kalau bisa insya Allah nanti amplopnya tak bagi 2. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ayo Mas. Jina na'idukum bil'idi nas'alkum Lais ma fi 'anna la yatunasin Ya alam ardi mahru'ah مسروقة أتونا طفولي أتونا طفولي أتونا
عنا لا يدون زيني يا على أرضي محروقة أرضي حريم مسروقة سمعنا تحلم وتسأل الأيام وين شمس الخلو ورفوف الحنان يا على أرضي محروقة أرضي حريم مسروقة أرضي زغيري مثلي زغيري أتونا سنة عتونا طفولي أتونا طفولي أتونا طفولي أتونا طفولي أتونا 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 السلام صلوا على النبي محمد beriku luar biasa pengennya berikan aku masa kecil. Maka alhamdulillah monggo bersama-sama kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita segalanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadza min fadli rabbi. Semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bu, Pak, dalam kitab Nasihul Ibad diterangkan sopo wonge bahasa Sundanya apa? Sahajalmana. Sahajalma. Sahajalma. Nah. Ya kangenan temen bukan ngundangin nyong. Gampangannya gini aja. Sopo wonge sing esuk-esuk bahasa sininya apa? Esuk-esuk. Ari esuk-esuk. Saha jalmana ari esuk-esuk. Ayo ngangil temen enjing-enjing. Siapa orangnya pagi-pagi sudah gresula. Gresula bahasa sini. Yang ngeresula pada baik. Gerendeng. Rendeng tawa Yahudan beribu. Gegerendeng. Esuk-esuk wae wis gegerendeng. Esuk-esuk wis gresula. Esuk-esuk wis ngeluh. Dengan kitab niku diterangkan. Nek esuk-esuk wis ngeluh berarti jenengan boten ridho, jenengan jengkel, jenengan marah kali Gusti Allah. Sekarang banyak ibu-ibu Pak, pagi-pagi lihat cucian piring ngamuk, cucian piring banyak banget kayak gini, bapak-bapak anaknya 4 nggak mau pada ngomong, pada maunya cuma bikinnya doang. Esuk-esuk wis gresula, esuk-esuk wis ngeluh, berarti jenengan boten ridho kali Gusti Allah. Na'udzubillahi min. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang masyhur, nama kitabnya adalah Ihya Ulumuddin, diterangkan di situ salah satu orang-orang terpilih dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah orang yang suka guyu seru. Guyu seru bahasa Indonesianya tertawa keras. Tertawa keras itu terbahak-bahak. Tertawa terbahak-bahak itu tertawa yang bagaimana, Bu? Yang terkekeh-kekeh. Hahaha. Hihihihi. Hahaha. Nah iya, Bu. Bapak ngapunten. Di dalam situ diterangkan salah satu umat terpilih dari Nabi Muhammad adalah dia orang yang suka tertawa terbahak-bahak. Tapi tidak bermaksud tinggal dina kok dari wong edan. Maksud dari tertawa keras, tertawa terbahak-bahak adalah saking dia menilai rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat sungguh luar biasa. Ketika dia sedang dilanda duka, tidak ada satu orang tahu pun yang mengetahuinya. Maka maksudnya apa? Misalnya contoh begini, ibu lagi dikudat-kudat, kudat-kudat itu dikejar-kejar.
Ibu lagi kok sama. Contohnya ibu bapak lagi dikudak-kudak dep kolektor. Ibu lagi dikudak-kudak karo rentenir. Tetapi ketika ibu ketemu teman, ketemu saudara, ketemu keluarga, tidak pernah menampakkan bahwa ibu banyak hutang. Padahal hutangnya akeh kene omah dikudak-kudak karo rentenir terus 24 jam. Wes Sairo, bayar hutangmu. Laka Sairo ya. Bayar hutangmu. Tapi ketika kumpul dengan teman, kumpul dengan keluarga, dia selalu terlihat bahagia. Imen Saira. Alhamdulillah. Alhamdulillah pripun Saira. Aku Alhamdulillah selama hidup di alam dunia aku tidak pernah punya hutang. Makan selalu kecukupan. Masya Allah Saira. Padahal di rumah hutangnya banyak, tapi tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa dia lagi dililit hutang. Contoh lagi, sekarang lagi viral nih Pak. Contoh ibu lagi diselingkuhi sama bapak, naudzubillah nggih. Sekarang kan lagi marak yang namanya pelakor. Perebut laki orang. Di sini ada nggak? Ada. Banyak. Kerudungnya yang warna apa? Coba berdiri. Jadi kun coba berdiri. Padahal ibu lagi diselingkuhi sama bapak. Bapak lagi WA-an video callan terus karo dedemenane. Tapi ibu kalau ketemu tetangga, ketemu saudara, gimana hubunganmu dengan suamimu? Alhamdulillah, Kang Slamet eman. Dagang pindang. Kang Slamet senantiasa memberikan nafkah aku, nafkah lahir maupun nafkah Batin. padahal Kang Slamet lagi selingkuh karo Markona. Tapi tidak ada satupun orang yang tahu. Loh Mbak Ufti, kan wajar manusiawi. Saya kan namanya manusia kadang pengen curhat sama sesama manusia juga. Memang wajar. Tapi lebih baik curhatan, sandaran adalah sandaran sama Allah Subhanahu. Karena kalau manusia mungkin bisa jadi mengkhianati. Jenengan curhat, ya Allah nyong utang apa nemen kaya kiye yo. Bojone nyong selingkuh tetemenan bae kali tina wadone kontak ganti bae. Padahal yang dicurhati bilang, ya Allah, yang sabar ya Ma. Padahal di hatinya dia puas. Kan nggak tahu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijadikan sandaran, dia tidak akan pergi dari kehidupan kita. Allahumma amin. Malam-malam sepertiga malam sholat hajat, sholat witir, sholat tahajud, minta sama Gusti Allah. Mintanya gimana? Minta sesenggukan nangis. Hati menjerit meratap padamu. Mondisi makin nembang diri kuning padamu, oh Tuhan. Dumlak ding ding. Dan lu karo Gusti Allah dumlak ding ding. Ya Allah, ya Rabbul Jalil, sejatinya aku meskipun di depan orang lain ceria, padahal aku utangnya padahal kelihatannya aku ceria, padahal bujana minta curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mencukupi. Saya yakin sekarang lagi booming solawat syair dari Abdul Qadir Jailani. Sing jenenge syairnya begini. Allahul kafi Rabbul kafi
Hafal nggih? Oh, di mana-mana syair ini hafal semua kok, Bu. Dari Sabang sampai Merauke mesti sudah hafal syair ini. Bahkan di Bantar Kawung yang kakek-kakek masih giginya lengkap pun hafal. Sampai yang kakek-kakek giginya ompong semua hafal. Anak-anak hafal, bahkan bayi baru ceprot hafal. Saking sering dengernya. Ayo makanya bersama-sama ya Bu, kita lantunkan syair itu, Allahul Kafi. Ayo cek sound dulu. Sekarang bapaknya dulu, ibunya diem ya. Saya mau cek sound bapaknya. Aja runda kok bang, di Jackson berunda. Ayo, are you ready? Ayo ready. Are you ready? Siap. Yes, kesuwen. Are you ready? Ayo bapak, ibu diem dulu. Allahul Gila kesuara nih lanang kaya ketenak nane kopi-kopi. Ayo Pak. Allahul Rabbunal Asadanal Wajadnal Likulil Afanal Wa ni'mal قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. Allah Ta'ala Tuhan kami, Nabi Muhammad Nabi kami, agama Islam agama kami, kitab Al-Quran pedoman. Allahul Kafi Rabbunal Kafi Qasadanal Kafi Wajadanal Kafi Kulil Kafi Yafanal Kafi wa ni'mal Kafi alhamdulillah. Kita hidup di ini zaman banyak orang lupa Al-Quran, Facebook dan YouTube jadi tuntunan, lupa mengaji, lupa sembahyang. Allahul Kafi Rabbunal Kafi Qasadanal Kafi Wajadanal Kafi Likulil Kafi Kafanal Kafi wa ni'mal Kafi alhamdulillah. Wa ni'mal Kafi alhamdulillah. Sekali lagi. Wa ni'mal Kafi alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Apal ya? Tadi Mbak Ukti mau cek son ibu-ibu keburu wis dikendangi. Alhamdulillah sudah pada hafal semua syair itu. Tapi yang jadi pertanyaan gini, apakah jenengan paham makna dari Allahul Kafi? Jawab. Paham. Ente paham. Ente paham. Makanya pengen paham apa ente? Pengen paham. Allahu utawi Gusti Allah iku Al-Kafi, zat kang moho mencukupi. Berarti Allahul Kafi artinya kita percaya, kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha mencukupi. Paham Bu? Paham. Maka kalau jenengan sudah yakin Allah maha mencukupi, orsa khawatir bisa mangan ayam bayanake akeh mangan kabeh. Apa malih kula panjenengan sedaya sing dijamin rezekine oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bahkan Bu, di Tegal itu ada hewan namanya cecek. Cecek bahasa sininya apa? Cak cak cak. Cak cak. Cecek Bu, di Tegal ada yang namanya cecek. Cecek kan padahal tidak punya suwiwi. Sayap. Suwiwi bahasa sininya apa? Jang. Jang. Padahal tidak punya jang-jang, tidak punya sayap, tapi makannya sesuatu yang punya sayap. Cecek kan makannya apa sih Bu? Nyamuk sama laron. Apa ngerti laron? Apa bahasanya laron? Si laru, ya bukan yang itu. Si laru. Cecek itu makannya lemut dan juga si laru utawa laron. Padahal kan cecek tidak punya sayap, tapi kok bisa makan hewan yang punya sayap? Kekuasaannya Gusti Allah. Kun fayakun. Apabila Allah berkehendak pasti akan terjadi. Bahkan saya pernah ngamati Pak, cara cecek itu makan laron bagaimana caranya, saya amati. Biasanya kan namanya laron suka banget sama yang namanya lampu, muter tak tiliki. Dimensi caranya cecek mangan laron. Ada ceceknya mendekat kepada lampu, di situ cecek dikir. Prak niku artinya dekat. Dekat. Akhirnya apa? Padahal cecek tidak mudah laron, tidak mengejar laron, tapi laronnya yang kepalanya puyeng akhirnya mendekat kepada cecek. Barang wis mendekat kepada cecek akhirnya apa? Sekarang kan ada lagunya dari dulu. Datang seekor laron, hap, lalu dicaplok, Ada pelajaran berharga dari cara cecek makan. Adalah apa? Kita sebagai manusia itu harus senantiasa berusaha, jangan gampang menyerah. Kadang kan seseorang sekarang apalagi pengennya sing instan, baru usaha sekali, 2 kali, 3 kali gagal, akhirnya menyerah. Wala tayasu min rauhillah. Tidak boleh berputus asa, karena Allah tidak suka orang yang berputus asa. Kalau panjenengan semua masih bekerja dan berputus asa, berarti jenengan kalah sama cecek. Na'udzubillahi min. Mau usaha, insya Allah ada jalan. Allahumma amin. Seperti halnya ada para sahabat Nabi. Salah satu sahabat Nabi namanya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan seperti ini: Thalathun la tudaraku bitalatin. Ada 3 perkara yang tidak biasa dihasilkan dengan 3 perkara. Yang pertama, al-ghina bil muna. Orang kepengen kaya tapi kerjaannya cuma ngelamun. Kira-kira orang pengen sukses, pengen kaya tapi tiap hari cuma ngelamun, bisa enggak Bu? Itu bisa. Enggak bisa. Pengen kaya cuma ngelamun, tidak mungkin. Al-ghina bil muna. Bahkan ada yang nyangkal pernyataan saya, jadi gini, Mbak Ufti, sekarang kaya instan itu bisa Mbak Ufti. Gimana Bu caranya? Babi ngepet. Sekarang lagi viral ya Pak ya, babi ngepet. Bahkan sekarang kita jangan suudzon. Ketika ada tetangga kita yang bangun rumah cepet banget, tingkat 3, biasanya ibu-ibu komplek ngomong ini, kamu tahu gak? Itu rumahnya tingkat 3, dia ngingut tuyul. Suudzon. Kamu tahu gak? Dia gonta-ganti mobil terus apa? Nyumpah. Na'udzubillahi min suudzon. Meskipun misalnya bener, ya tetap belum terbukti jenenge suudzon. Saniki sedang viral Pak, di mana-mana lagi-lagi babi ngepet. Seinstan-instannya kerja babi ngepet, dia tetap usaha. Ya boleh. Ini ngerti. Cuma kok tahu kayak Ustaz saya tahu kayak. Emang kudu tahu nih. Onten ceritane Bu. Cerita antara rumah tanggane Tukimin sama Tukiyem.
Di sini nggak ada Tukimin sama Tukiyem ya? Nggak ada ya. Kalau ada ini cuman cerita saja, tidak bermaksud, ya cuma fiktif saja, tidak bermaksud untuk menyindir Pak Tukimin dan juga Bu Tukiyem. Oke? Ceritanya Pak Tukimin sama Bu Tukiyem itu sudah berumah tangga 10 tahun. Nah si Tukiyem bilang, "Min, ayang beb, aku kepengen sugih urip karo sampean kok ora sugih-sugih. Liyane wis nganggone gelange emas 24 karat, aku wis nganggo karet bekas bekas sarapan." Ya Allah, Min, aku pengen sugih. Saiki aku ada ide, Min. Idenya apa, Yem? Sekarang kita ngepet yuk. Akhirnya si Tukimin yang jadi babi ngepet, si Tukiyem yang jaga lilin. Paham. Akhirnya barang mau malam-malam mau ngepet, akhirnya si Tukimin yang mau jadi babi ngepet baca mantra. Mantranya apa? Pet kopat kopet niat ingsun arep ngepet. Pet kopat kopet arep ngepet luru dompet. Pet kopat kopet aja kalah karo tukang copet. Pet kopat kopet nyong gaya kiye mergo kepepet. Barang baca mantra niku akhirnya si Tukimin berubah dari babi Ngepet. menyusuri hutan mau menuju ke pemukiman. Ngos, ngos. Babi ngepet bunyinya gimana, Pak? Nggak tahu. Nggak tahu. Ngos, ngos, paling ora pen-penane ngos, ngos. Ngos, ngos, ngos. Barang ngos, 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 ngos baru di pertengahan hutan sudah ketemu sama babi hutan. Akhirnya barang ketemu sama babi hutan, si babi ngepet yang di dalamnya Tukimin ternyata dilarang dening babi hutan karena babi hutannya wis sewulan ora kawin. Udah nggak kawin 1 bulan, Bapak nggak kawin 1 bulan rasanya gimana, Pak? Tahu. Ngebul. Babi hutannya udah nggak kawin lama, akhirnya ketemu sama babi ngepet, ditarik di tengah-tengah hutan, dikawin si Tukimin di situ. Ngos, ya Bu ya ngerti mau ini keprimen. Barang niku akhirnya si Tukimin pulang ke rumah. Si Tukimnya lihat, "Gimana, Min? Sudah hasil berapa dompet?" "Boro-boro." "Dompet apane malah nyongkake bolong kabur." "Klambi." Sallu ala Nabi Muhammad. Ini wonten maksudnya. Maksudnya apa? Seinstan-instannya babi ngepet be wonten usahane. Meskipun kudu ana bolong-bolongnya secuil. Apalagi kalau panjenengan kepengen sukses. Lek boten usaha al-ghina bil muna, kaya dengan lamunan tidak akan pernah mungkin. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, Bu, Ibu Bapak pasti pengen sukses dunia, pengen sukses akhirat ya? Dua-duanya. Kalau saya tanya, kalau orang pengen sukses di dunia, itu caranya gimana, Bu? Pengen sukses, pengen sugih di dunia, caranya gimana coba? Kerja keras, usaha, banting tulang, begitu. Oh, berarti kalau pengen kaya, pengen sukses, caranya usaha, banting tulang, kerja siang malam, kaki di kepala, kepala di. Kalau begitu, berarti seharusnya yang paling kaya tukang bangunan sama tukang becak sama tukang pacul beli. Gini apa betul? Karena kadang kita lupa bahwa kita hidup di dunia dikendalikan dengan kodok dan kodarnya Gusti. Ada takdir Gusti. Kadang ada yang kerja keras sukses ada, tapi ada yang kerja keras tidak sukses ada. Memang kismah bagian dari Allah segitu. Jadi jenengan jangan bersulat terus ya Bu ya. Ya Allahnya ngawit bayi ceprot sampai saya gitu wala takom larat baik. Kalau begitu memang sing jenenge bagian yang jenengan, kismah yang jenengan segitu dari Gusti Allah, disyukuri alhamdulillah. Tapi jangan salah paham. Nanti ada yang salah paham, Pak, mau saya ngaji sama Mbak Ukti katanya gini, kita marah terus dari kecil sampai sekarang itu karena takdir, karena sudah kismahnya Allah. Jadi kita nggak usah kerja keras-keras, pada dasarnya nasibnya melarat. Jangan salah paham ya Bu ya. Tahu
nasibnya melarat, takdirnya melarat dari mana kalau belum meninggal dunia? Maka Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum tersebut merubahnya sendiri. Sallu ala Nabi Muhammad. Sekarang aja kita bersama-sama grup Al-Falah nyanyi judulnya Gerimis Melanda Hati. Apal ya? Apal ya? Kalau saya gini, jangan jawab. Bisa? Cek sound. Saged mangap boten? Sing boten saged mangap ketara utangnya akeh. Ayo, 1, 2, 3, tarik sis. Berdosa, banyak berdosa padamu yang kuasa, maksiat banyak maksiat, lupa dengan akhirat. Ya Allah, astaghfirullah, bukakan pintu hidayah, ampuni hamba-Mu yang sesat, beri waktu untuk bertaubat. Sujudku terburu-buru, nikmat-Mu beribu-ribu, betapa diriku malu. Ya Allah, sungguh ku takut ketika ajal menjemput, tak mampu menyebut Allah, la ilaha illallah. Berdosa, banyak berdosa padamu yang kuasa, maksiat banyak maksiat, lupa dengan akhirat. Ya Allah, astagfirullah, bukakan pintu hidayah, ampuni hamba-Mu yang sesat, beri waktu untuk bertaubat. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ampuni hamba-Mu yang baik. Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Masih kuat? Yang kuat-kuat temen ya. Alhamdulillah, jadi nganteng mriki seneng nggih Bu nggih. Ayem tentrem nggih. Kula ya kesini alhamdulillah seneng. Senajan kula niki lagi bingung, lagi mikir nyok balik ya. Katanya panitia tadi bilang begini, Mbak Uti, kalau mau deket itu caranya menyusuri sungai. Bila yang cendok nemen menyusuri sungai. Tapi insya Allah didoakan ya Bu,
Mudah-mudahan Mbak Ukti selamat sampai tujuan, sampai ke Tegal, sehingga bisa bersama bertemu dengan ibu-ibu di lain kesempatan. Allahumma amin ya robbal alamin. Kaya ataupun miskin sama saja, yang beda adalah rasa syukurnya. Kadang diberi kekayaan lupa syukur, malah kufur. Kadang diberi miskin ngotor baik sama Allah. Ya Allah, jenengan ratik teman si kayak sugih tapi nyong melarat. Berarti maite kali Gusti Allah. Maka mandang dunia itu yang gak enaknya aja, Bu. Mandang akhirat baru yang enaknya. Kadang kan orang sekarang keliru, mandang dunia enaknya, giliran mandang akhirat yang gak enaknya. Mandang dunia punya mobil enak ya, punya rumah enak ya, tapi mandang Allah, Allah tidak adil, azab Allah sangat pedih. Kembali mandang dunia itu yang gak enaknya. Karena apa? Dunia itu hanya kesenangan yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kalau saya tangannya begini, sama-sama matur Allah. Kalau tangan saya belum gegem, jangan berhenti moni Allah. Siap? Siap. Siap-siap ya? Siap. Tarik napas dulu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Alhamdulillah. Mbak Ukti kok omongnya panjang banget? Karena saya tahu masyarakat Bantar Kaung sukanya barang yang panjang-panjang. Contoh dompet panjang, rezeki yo panjang, umure yo panjang. Panjang apa turun? Sallu ala Nabi Muhammad. Dunia hanya kesenangan yang menipu. Lihat dunia itu yang gak enaknya juga dilihat. Punya mobil itu gak enak. Gak enaknya apa? Coba kemarin Bu, saya akinya soak, habis sampai 2 juta. Pusing pala Ufti. Bahkan bayar pajak mahal apa mahal. Pusing mikirinnya. Beli bensin tidak cukup 10.000, 20.000, 200.000. Kalau nggak punya duit nggak bisa jalan itu mobil. Ya Allah, punya rumah tingkat megah, mewah sampai 10 lantai gak enak. Bisanya gak enak, nyapune kesel. Enakan rumah kita cuma paling beberapa meter sajalah. Dine mau ngepel, mau nyapu, enak. Cuma 5 menit selesai. Habis itu langsung rebahan nonton Ikatan Cinta. Saya pesan khususnya kepada Mas Alexander, betul ya? Mas Alexander yang besok akan melaksanakan ijab kabul yang namanya rumah tangga. Siapapun itu orangnya, bahkan seorang penghulu baik, mesti kalau berumah tangga mesti di dalamnya ada yang namanya masalah. Betul Bu? Saya nggak mau panjang lebar ngomongin tentang pernikahan. Orang saya aja manten anyar baru 1,5 tahun. Kalau bagaikan uwit itu bahasa saya pohon. Kalau bagaikan pohon mangga, ada pohon mangga sini ya. Kalau bagaikan pohon mangga itu saya baru jadi pentil. Pentil itu yang masih kecil ya Bu ya. Kalau jenengan tanya dari pelem dicokot-dicodot, saking sudah lamanya. Maka saya pesan, yang namanya rumah tangga mesti di dalamnya terdapat masalah. Mau masalah berat ataupun masalah kecil, itu adalah sebagai ujian rumah tangga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah saya, tidak usah jenengan. Tadi saya bilang penghulu si biasa ngawini wong pineng ngomahnya mesti wonten masalah rumah tangga. Nggak usah penghulu wis, orang satu atau alurah mesti anak meskipun orang katon. Oh no. Meskipun orang katon mesti di dalamnya ada, karena niku dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi
Kadang ada yang masalah 10 tahun sudah kita berumah tangga, tapi belum juga mendapatkan putra. Dongkrak ting-ting. Kadang ada yang diuji dengan 10 tahun dulu baru dapat momongan, ada juga yang diuji dengan masalah ekonomi. Ngabahe kula ibune kula sing riyen yo masalah ekonomine wonten, bahkan pantuku sarapan berutang dhisik. Ibune kula jarene ngono Bu, pernah cerita kali kula, pernah cerita sama Mbak Ufti. Ibu dulu susahnya Masya Allah Ufti, waktu kamu baru bayi itu ibu pernah beli sarapan sama tetangga. Ibu padahal nggak punya duit sepeser pun, tapi ibu acting. Actingnya gimana Bu? Ya ibu contohnya begini, beli nasinya ya Mbak 3, dilayani dulu, baru pen-penan anu kisah. Duitnya kerit, uangnya ketinggalan, padahal pancen monoran duit. Perjuangan seorang ibu, bahkan seorang ibu rela kok Bu, padahal telur cuma 2, anaknya ada 4, disikar-sikar Bu, disikar jadi 8, ora apa-apa, sing penting ibu remangan ora apa-apa deh. Ibu mana? Ibu wis lahir. Perjuangan seorang, ngomong betul biasa kayak gue kayak gitu. Perjuangan hidup adalah perjuangan. Ada juga yang ekonominya sudah mapan, tapi sama mertua gaweane tukaran. Kalau mertua mboten akur, gara-gara mertuanya galak. Sini ada nggak tipe-tipe mertua galak? Orangnya hadir nggak? Kadang mertuanya galak, iparnya galak, ada saja masalah dalam rumah tangga. Tapi ketika kita dalam masalah rumah tangga senantiasa dihadapi ke depannya, itu adalah Allah, caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menaikkan level keimanan kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah nanti Mas Alexander jangan kayak saya dulu waktu saya nikah baru dapat 1 hari, saya bilang sama jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, jebule nikah enak banget ya. Nikah itu nggak ada masalah sama sekali, yang ada cuma senang-senang, bahagia, dunia hanya milik kita, yang lain cuma ngontrak. Barang dijalani 1 tahun, 1,5 tahun, jebule kadang bukan masalah dari bojone kulo ayang beb alhamdulillah, tapi masalah dari luar ya pirang-pirang. Mesti ada, tidak Pak Lurah, tidak Pak Lebe, tidak Pak Carik, tidak Mbak Ufti, mesti di dalamnya ada ujian dari Gusti Allah sebagai kenaikan level keimanan. Maka ayo sebelum nikah itu dilihat terlebih dahulu, tungkahul mar'ah li arba'ah. Kalau sebelum nikah itu dilihat dulu, yang pertama adalah cantik dan gantengnya. Kira-kira cantik ganteng penting nggak Bu? Penting. Penting nggak? Penting. Penting lah, penting ya Mas? Penting. Penting banget, soalnya apa? Galdina ketemunya wong gue. Mau makan ketemu Markona, habis makan ketemu Markona, belum mandi lihat wajah Markona. Oh Markona, menangis karena Markona, menangis karena Markona. Cantik ganteng penting, karena gantinya sebelum berangkat kerja ure Markona, barang balik ure Markona, durung turu ketemunya Markona, tangi turu ketemunya Markona. Penting cantik niku, ganteng niku, tapi tidak jadi prioritas, karena cantik ganteng itu bisa luntur. Iya itu 17 tahun masih bahenol menol bahenol, 1 second masih pakai. Tapi coba nanti kalau 60 tahun 70 tahun ya payah kabeh, bau dia pada ucul. Apa cantik niku tidak selamanya bisa cantik, gini apa badan? Apa maling saiki cantik itu bisa dibikin kok Bu, dari perawatan pakai krim, mukanya gede pada meling-meling.
Nanti mukanya pada glowing-glowing, pada putih-putih. Bahkan sekarang ibu-ibu nggak ada yang mukanya ireng-ireng. Mau berangkat jamiahan, mau berangkat kondangan, poles dulu. Paremnya tumpuk 10. Bedak tabur, bedak padat. Bedak padatnya ada merek 5, Viva, Sariayu, Wardah, apa maning? Ganti Pro. Terakhirnya dikasih sabun colet biar meling-meling. Mau kondangan mukanya putih banget, barang pan balik, terus pulang kacanan di depan kaca, jilbabnya dibuka. Ya Allah, wajahku putih banget, tapi kok kayak ada yang aneh ya, kok leherku ireng banget. Muka dan leher tidak sinkron. Cantik bisa dibikin, tapi orang tidak akan selamanya cantik. Cantik penting, tapi tidak jadi prioritas. Yang kedua apa? Dilihat dari hartanya. 5 lihat. Harta itu penting nggak, Bu? Penting. Jangan munah, harta itu penting nggak? Penting. Kadang ada yang bilang, aku mencintaimu seumur hidup, aku akan menikahimu, aku tak punya harta, aku tak punya pekerjaan, aku tak punya apa-apa, aku hanya punya cinta. Pret. Turun rasa kenang ketangkas karo beras enteng secara bersamaan mumeteka yang apa? Ngapunten, harta niku penting dalam pernikahan. Tapi kembali lagi, tidak jadi prioritas. Karena si jenenge insya Allah kalau menikah, Allah akan segera membukakan pintu rizkinya kepada hambanya yang mau menikah. Allahumma amin. Janjinya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga dilihat dari keturunan. Keturunan penting nggak, Bu? Penting ya, Bu ya. Bahkan sekarang itu kalau ada orang mau lamar itu ditanya, kamu anak siapa? Kerjamu di mana? Mobilmu kredit apa? Cash. Kalau kamu nikahi anak saya, mas kawinnya emas berapa karat, emas berapa gram. Kalau anak saya sudah menikah, apakah kamu mau tetap mengeluarkan nafkah untuk saya setiap bulan? Prioritasnya dunia. Coba orang tua dahulu. Kalau ada orang mau melamar, ya Allah, namamu siapa? Sudah hatam Al-Quran atau belum? Sekolahmu di mana? Kitab yang sudah engkau kuasai kitab apa? Apakah engkau hormat kepada ibu dan bapakmu? Maka niku yang dilihat. Tapi saya ki maning-maning duit. Sampai ketika ijab qabil tuh taswijaha wa nikahaha fulanah binti fulan bimahrin Yamaha NMAX sapi wedhus emas. Kawinnya sampai sapi sak wedhus. Kembali ke keturunan penting nggih. Tetapi lagi-lagi tidak jadi prioritas. Belum tentu keturunannya orang baik, nanti di bawahnya baik lagi. Belum tentu keturunannya maling, di bawahnya jadi maling lagi. Ada kisahnya. Keturunannya Nabiullah Nuh, padahal bapaknya Nabi tapi punya anak durhaka. Jenenge Kan'an. Ya bunayyarkam ma'ana. Hei anakku, ayo sini ikut sama papi. Nabi Nuh ngundangnya papi. Masyarakat Bantar Kawung kalau ngundang bapak, ngundangnya papi, mami, apa bapaknya mama? Dedi. Kayak orang pantas teman Bantar Kawung ngundang Dedi. Dedi mau kemana? Dedi mau nandur bawang dulu. Dedi nandur bawang. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka saya ada pilihan begini, Bu. Di dalam Al-Quran itu diterangkan 4 tipe keluarga. Yang pertama keluarga Nabiullah Nuh dan juga Nabiullah Lut alaihi salam. Keluarga Nabiullah Nuh dan juga Nabiullah Lut itu terkenal dengan bapaknya soleh tapi istrinya bedut. Bedut bahasa Sundanya apa bedut? Gebluk. Tak turu bae boleh.
Yang Tegal kebloknya wong turu bae jenenge keblok. Malesan. Malesan. Ada yang pertama keluarganya Nabi Nuh dan juga Nabi Lot. Di dalam keluarga situ diterangkan bapaknya soleh, ibunya keblok. Yang kedua keluarganya Fir'aun. Raja Fir'aun itu terkenal bapak keblok, ibu solihah, jenenge Dewi Asia. Kemudian yang ketiga ada keluarga Abu Lahab. Ini bapak dan ibu sama-sama keblok. Yang terakhir keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bapak soleh, istri solihah. Kalau boleh tahu jenengan tipe keluarga yang mana bapak? Coba Ibrahim. Yang terakhir, ibu tipe keluarga yang terakhir. Nabi Ibrahim, bapak soleh, ibu soleh. Tapi ngapunten, keluarga Nabi Ibrahim istrinya 2. Ibu mau nggak apa-apa? Oh nggak apa-apa. Soleh solehah tapi istrinya 2. Maka insya Allah keluarga Mas Alexander dan juga istri nantinya menjadi keluarga yang seperti hanya keluarga Nabiullah Ibrahim, tapi insya Allah bojone siji bae. Allahumma amin. Allahumma amin ya robbal. Jodoh sudah ada yang ngatur Allah. Ini Mas Alexander sama orang mana? Orang sini juga. Belakang rumah. Orang belakang rumah. Oh, alhamdulillah. Itu memang pacar 5 langkah temenan ada ya Pak ya? Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah tindak tindih. Memang ada. Nah jodoh itu pasti ada saja jalannya. Ibu dan abah saya juga pacar 5 langkah. Saya nggak pernah ketemu sama ayang beb saya. Saya ngundangnya ayang beb ya, nggak kayak ibu dan bapak. Saya ngundangnya ayang beb. Suami saya namanya Haji Nur Alvin Mubarak. Saya tidak pernah bertemu sama beliau sebelumnya. Karena beliau itu sekolahnya jauh-jauh di Ploso 6 tahun, tahadus binik mas saja. Kemudian S1 ke Yaman. Bojone nyong Yaman 5 tahun, bagadine rada ireng secuil kayak kaya. Tapi aku tetap sayang dan cinta kepadanya. Alhamdulillah. Kemudian bar niku bojone kula maring Malaysia, sekolah S2 teng mriku. Akhirnya balik dijodohna. Ukti gelem apa ora karo Kaji Alvin? Kaji Alvin sing ngendi? Yang kok mene kanggo dolan wonge mene. Nanti main orangnya ke rumah. Akhirnya Kaji Alvinnya ke rumah. Padahal tidak kenal sama saya sama sekali. Akhirnya saya dipanggil, ini sudah datang Kaji Alvinnya. Saya keluar dari kamar, ning nong ning ning nong ning. Ceritane kan biar terlihat ya Allah beautiful seperti itu ya. Akhirnya ya Allah ketemu pandangan pertama, ya Allah Kaji Alvin ora kedep. Jebule Ufti Ayun. Ketemu pertama kali memang sudah jodoh, sudah ada di Lauhil Mahfuz. Caranya seperti apa? Kalau sudah jodoh pasti bertemu. Seperti teman saya juga jodohnya begitu Pak, ketemu di terminal. Ketemu di terminal ceritanya satu tujuan mau ke Pemalang. Barang di terminal si perempuan mau ke kamar mandi kebelet pipis. Akhirnya si cowok juga kebelet pipis. Antri dong. Di dalam ada mbak-mbak yang lagi pipis. Setelah itu mbak-mbaknya keluar, akhirnya ketemuan, Mbak. Habis kemana Mbak? Ini Mas habis pipis. Ya Allah, habis pipis bercantik banget. Padahal cuma ketemu habis pipis. Akhirnya apa berlanjut saya anaknya papa. Alhamdulillah jodoh. Maka insya Allah Mas Alexander jodohnya dunia akhirat. Amin. Bisa sehidup juga bisa semati. Coba ulangi Malik. Insya Allah Mas Alexander bisa sehidup bisa Senang. Emang habis hidup mati udah selesai. Doanya jangan begitu Bu, berarti jenengan pengennya karo ibu sehidup semati tok pantesan bapak-bapak ditinggal mati ibune gurung dikubur wis mikir nyompan karo sapa bojo. Pantesan mau sehidup semati tok. Maka sekarang diubah
rubah image-nya. Mudah-mudahan saya dan pasangan bisa sehidup sesurga, sehidup sesurga, hidup bersama-sama, dan insya Allah dipertemukan kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Mas Alexander dan juga istri bisa menjadi seperti hanya burung merpati. Burung merpati di sini namanya burung apa? Dara. Sama kayak saya ya, burung dara. Burung dara niku burung yang sangat setia, Bu. Klepek, klepek niku klepek. Sama ya? Sama. Klepek banget. Kalau sudah sama jodohnya klepek, ya wis, sehidup semati kok burung dara. Surga. Dara masih surga. Iya wis. Ya Allah, contoh dara laki-lakinya di sini, dara perempuannya disiram pok benda. Contoh misalkan diklepek, diucul si perempuannya ke sini, si laki-lakinya ke benda. Meskipun di jalan ketemu dengan dara perempuan banyak sing cantik-cantik, orang bakal nempel kalau bukan jodohnya sendiri. Dara kayak gue Mas Alexander. Jadi nanti Mas Alexander meskipun pergi keluar Jawa, pergi keluar negeri, kalau ketemu yang bening-bening, yang cantik-cantik, jangan nemplok, kecuali nemplok sama bojone dewek. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sing terakhir, sing paling penting ketika menikah adalah dilihat dari segi agamanya. Dilihat dari segi agamanya, karena insya Allah kalau agamanya baik akan selamat rumah tangganya fit dini wad dunya wal akhirah. Seperti doanya Rabbana. Ibu kalau sama bapak, kalau doa bagaimana? Kalau pengen keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, Rabbana apa Allahumma tarik lana fima rozaqtana. Tidak ada bandar. Pengennya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kembali ke laptop. Kemudian tadi al-ghina bil muna. Sing kedua, sesuatu yang tidak bisa dihasilkan dengan sesuatu lain adalah muda dengan semir. Ngapunten, sekarang banyak orang tua pengen jadi muda, akhirnya rambut yang putih disemir. Wong tua umur 60 tahun, rambutnya sudah putih semua, disemir jadi hitam, apakah bisa menjadi kembali 20 tahun? Tidak bisa. Karena apa? Masa muda tidak bisa dihasilkan dengan semir rambut. Sing ketiganya apa? Lanjut mawon langsung, karena ini waktunya sudah jam 11:05, jadi Mbak Ukti tidak bertele-tele. Sing ketiga sekarang ini jenenge penting banget, karena apa? Sesuatu yang tidak bisa dihasilkan dengan sesuatu lain adalah as-sihah bidawa, sehat dengan obat. Sekarang banyak Pak, orang orientasinya pengen obat, pengen sehat, yang penting banyak minum obat. Sakit kepala, minum obat. Mencret, minum obat. Sakit gigi, minum obat. Sakit perut, minum obat. Sampai kopoken, minum obat. Sampai sekarang ya Allah digerus ada ibu-ibu tenggon rumah sakit curhat sama saya. Itu apa Bu yang di plastik? Ini obat Taufik. Dari ujung kaki sampai ujung kepala, obat ini ada semua. Maka saya insya Allah akan sehat badannya. Betul enggak Bu? Betul enggak? Enggak. Yang menjadikan sehat bukan obat, tapi yang mengizinkan kita semua sehat adalah Gusti Allah. Obat hanya wasilah. Kadang ada orang stroke minum obat sembuh karena Allah mengizinkan sembuh. Kadang orang stroke minum obat berkali-kali nggak sembuh-sembuh, pancen Allah belum menakdirkan untuk sembuh. Yang menjadikan sakit itu pertama baperan. Orang itu kalau senang baperan gampang penyakitan. Baru diomongi yuk, sampean kok gendut banget sih, sampai rumah manggil was, kamu bilang aku gendut, aku bakal tidak suka sama kamu 7 turunan. Karena ini gendut,
akhirnya mantel seumur hidup. Na'udzubillah ini. Yang kedua nih mager, males, gerak. Sekarang banyak orang sakit gara-gara sungkasan. Tahun 2000 kerja serba mesin, berjalan berlari menggunakan mesin. Manusia hidup berkawan mesin, makan dan minum dilayani mesin. Tahun 2000 serba mesin, akhirnya pada mager, pada gampang penyakit. Na'udzubillahi min dzalik. Insyaallah kita semua senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala sehat hatinya, sehat badannya, sehat wal afiyah. Allahumma amin. Setelah lebaran saya harap mudah-mudahan kita semua kembali kepada orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Mbak Ufti mau ngaji, didengarkan. Nanti kalau tangannya Mbak Ufti begini, sama-sama bilang Allah. Kalau tangannya belum begini, jangan berhenti bilang Allah. Siap ya? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Panjangan. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Untung suaranya kayak bledek ya Bu. Alhamdulillah. Ayo pada jadi orang yang bertakwa, syaratnya alladzina yunfiquna fis-sarra'i wat-dharra, menginfakkan hartanya ketika lapang ataupun sempit. Yang kedua, ciri orang yang takwa mampu memendam amarah. Dan yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, saling memaafkan kesalahan orang lain. Mudah-mudahan kita semua kembali kepada orang-orang yang bertakwa. Apabila ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena mic-nya ngadat, maka sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ilal liqa, kita bisa berjumpa di lain kesempatan dalam keadaan tetap iman, tetap Islam, tetap ihsan, tetap sehat wal afiyah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terima kasih. Ditutup doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai. Terus semoga akan apabila ada kesalahan datangnya dari Mbak Ufti, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.